Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Banyak yang merindukan aksi dari HIMARS. Tenang, setiap hari HIMARS terus beraksi, dan kami mengumpulkan aksi-aksi terbaru dari HIMARS itu. Kemudian, ketika durasinya sudah cukup untuk dibuat video, maka kami mengabarkannya kepada Anda. Mari kita lihat bersama aksi-aksi terbaru dari HIMARS dalam membantu upaya Ukraina untuk merebut kembali wilayahnya. Pada video pertama ini, di lokasi ini, terdapat 2 unit truk BBM Rusia yang sedang berada di wilayah ini. Beberapa kendaraan 4x4 militer Rusia juga ada di lokasi itu. Karena terlalu lama di lokasi itu, dan ini berada di kota Polohi, Provinsi Zaporizhia, yang jaraknya agak jauh dari garis depan, maka pasukan Ukraina memutuskan untuk menghancurkannya menggunakan HIMARS. Tembakan pertama mendarat di lokasi ini. Kemudian terlihat sebuah truk tangki terbakar terkena tembakan pertama ini. Kemudian GMLRS kedua mendarat di lokasi ini. Dan sudut pandang drone intai memperlihatkan dengan jelas kepada kita bagaimana GMLRS kedua ini mendarat dan area cakupan dari hujan tungsten yang dibawanya. Seketika dengan instan truk BBM kedua terbakar. Beberapa saat kemudian, kendaraan lain yang ada di lokasi itu juga mulai terbakar karena efek baja tungsten yang mulai bereaksi. Terlihat di akhir video, hujan dari GMLRS HIMARS memang membuat yang berada di bawahnya menjadi berasap. Video yang kedua, ini adalah kendaraan peluncur sesanut jarak menengah BUKM-2 Rusia beserta kendaraan radarnya, yang sayangnya sudah terpantau oleh drone intai Ukraina di belakang garis depan Provinsi Zaporizhia. Sang operator drone intai pun langsung memberikan titik koordinat targetnya ke operator HIMARS untuk segera mengeliminasinya sebelum BUKM-2 ini kembali bergerak. Kemudian bisa Anda lihat bagaimana GMLRS mendarat di lokasi kendaraan peluncur BUKM-2 yang membawa rudal, menjadikan rudal yang dibawanya berhamburan. Seketika BUKM-2 ini menjadi kembang api di tengah hutan, dan lalu terlihat berkedip-kedip seperti disco karena rudal-rudal BUK yang terus terbakar. Kemudian klip berikutnya, ini adalah klip yang menurut kami paling mengerikan. Seperti yang Anda lihat, kendaraan di tengah itu adalah sebuah SPH Rusia. SPH itu adalah 2S5 Gyatsin S, yang bentuknya seperti ini. Drone intai Ukraina telah mengambil sudut dokumentasi yang strategis untuk mendokumentasikan kedatangan dari GMLRS HIMARS. Kemudian sebuah pemandangan yang mengerikan terjadi. Sebuah GMLRS mendarat tepat secara vertikal di atas SPH Rusia itu. Tentu Anda bisa membayangkan sendiri kondisi dari SPH dan para krunya setelah terkena hantaman seperti itu. Terlihat kemudian sebuah lingkaran kematian di sekitar SPH itu, yang menandakan bahwa itu adalah radius dari hujan tungsten yang dibawa oleh HIMARS. Perdebatan muncul mengenai amunisi apa yang digunakan dalam video ini. Ada yang mengatakan HIMARS karena berdasarkan arah datangnya hulu ledak yang vertikal dan jejak lingkaran yang ditinggalkan. Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah Excalibur, karena menganggap bahwa radius hujan baja tungsten yang terlalu kecil untuk sebuah GMLRS. Kejadian ini terjadi di kota Petrivka, Provinsi Zaporizhia. Video berikutnya, kita bergeser ke Provinsi Donetsk. Tepatnya di sekitar kota paling legendaris dalam perang kali ini, yaitu kota Bakhmut. Seperti yang Anda lihat, di atas lingkaran merah pada layar drone intai ini, itu adalah sebuah SPH Jumbo 240 mm Rusia, yaitu 2S4 Tyulpan. Tak mau mengambil resiko, pasukan Ukraina memutuskan untuk mengeliminasinya dari jarak jauh menggunakan HIMARS. Kemudian boom, HIMARS mendarat di lokasi itu. Tak perlu mengenai Tyulpan itu, mendarat di dekatnya saja sudah cukup. Dan itu terbukti, langsung membuat SPH Jumbo Rusia ini menjadi bola api. Dan tentu saja, menjadikannya menjadi besi tua di medan laga.
Kemudian video berikutnya, ini adalah posisi dari sebuah howitzer Tari 2A65 MSTAB Rusia yang berada di sekitar garis depan provinsi Zaporizhia. Radar counter baterai Ukraina mendeteksi bahwa MSTAB ini terus melakukan tembakan secara konstan ke arah garis depan pasukan Ukraina di Zaporizhia. Kemudian, dimintalah HIMARS untuk memanggang MSTAB ini. Kemudian terlihat bagaimana sebutir GMLRS mendarat tepat di atas MSTAB itu dan kemudian memanggangnya. Apakah benar itu GMLRS HIMARS, Min? Awalnya kami juga ragu, karena ledakannya bukan khas dari HIMARS. Namun berdasarkan postingan dari pihak Ukraina, mereka mengatakan bahwa itu adalah GMLRS HIMARS dengan ledakan yang memang terlihat kecil. Namun, semburan baja tungsten yang tetap sama dengan biasanya. Hal ini mungkin akan terlihat pada video kedua dari perburuan MSTAB ini. Ini adalah MSTAB kedua, berada mungkin berjarak beberapa kilo saja dari yang pertama tadi. Kemudian terlihat GMLRS mendarat. Di sini Anda bisa melihat bahwa GMLRS itu mendarat agak cukup jauh dari targetnya. Namun, walaupun begitu, itu sama sekali tak berpengaruh. MSTAB Rusia itu terlihat terpanggang juga. Video yang keenam, ini adalah posisi dari kemah pasukan Rusia di sekitar Sungai Dnipro, Provinsi Kherson pada Selasa 18 Juli kemarin. Seperti yang Anda lihat pada keterangan video ini, disebutkan di situ ada 3 unit kendaraan Rusia, yaitu BMP, kendaraan taktis LT-3, dan sebuah truk Ural 3. Kalau sedang kemah seperti ini, sudah pasti titik koordinatnya diam. HIMARS pun diutus untuk membuat api unggun di lokasi itu. Terlihat bagaimana sebuah GMLRS mendarat di pintu masuk kemah pasukan Rusia ini. Akhirnya, setelah kedatangan dari GMLRS HIMARS, api unggun pun terlihat menyala di lokasi itu. Namun nyalanya agak sedikit terlalu besar sepertinya. Apakah ada lagi, Min? Masih banyak stok aksi terbaru dari HIMARS. Namun kita sudahi dulu, karena sepertinya videonya terlalu panjang. Nanti Anda bosan, dan nanti channel ini menjadi auto channel LGBT karena membahas HIMARS. Kok bisa, Min, bahas HIMARS menjadi auto LGBT? Ya begitulah. Memang kadang di luar angkasa pola pikir teman-teman kita yang seperti itu. Dan kurang lebih seperti itulah aksi terbaru dari HIMARS yang disuguhkan kepada Anda. Berikan komentar Anda.